terus sama mereka dia sendiri ya, Maret ya, alat ya. Sebelumnya mereka pakai apa? Pakai motor. Ya, pakai motor. Gimana, rekan? Tersangkanya udah? Udah? Oke. Dikeluarin tersangkanya? Udah? Ya. Dikembalikan ya? Oke, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Hadir juga Pak Wadir Reskrim kemudian Kasubdit Jatanras, Kanit, dan rekan-rekan penyidik yang berhasil mengungkap kasus ini. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir sore hari ini, dan yang kami muliakan ini Bapak dan Ibu korban kejahatan ya, sebelah kirinya rekan-rekan ini adalah korban-korban kejahatan kasus ini. Rekan-rekan, izinkan kami melaksanakan press release pengungkapan sindikat pencurian spesialis bajai yang diambil ya. Jadi spesial selama 18 bulan terakhir mereka sudah beroperasi 18 kali. Artinya ada 18 bajai yang hilang. Jadi sindikat ini modusnya berubah dari mulai menggunakan kendaraan bermotor hingga menggunakan bajai hasil curian untuk mencari sasaran bajai baru yang diambil kemudian langsung dimutilasi. Alhamdulillah tercegah berkat kesigapan jajaran Ditreskrim Polda Metro Jaya, Subdit Jatanras. Begitu kesempatan pertama mendapatkan laporan dari masyarakat, langsung dilakukan penyelidikan, pendalaman, dan berhasil diungkap dalam waktu yang tidak begitu lama ya. Ini merupakan keberhasilan dan komitmen dari Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti semua informasi ataupun siapapun yang menjadi korban kejahatan itu dapat memberikan laporan kepada kami, silakan ya. Untuk lebih jelasnya proses pengungkapan dan detail perkaranya akan dijelaskan oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Mohon izin kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya, yang saya hormati Pak Wadir, Pak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, yang saya hormati perwakilan dari korban yang berkesempatan hadir,
rekan-rekan media yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan merilis pengungkapan sindikat pencurian spesialis bajai, yaitu kendaraan beroda 3 yang terjadi di jajaran Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini berawal adanya laporan informasi, laporan polisi yang dibuat di Polsek Kebonjeruk pada tanggal 14 Juli 2024. Selanjutnya, laporan polisi tersebut berdasarkan kejadian pencurian bajai yang terjadi pada hari Jumat 5 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun tempat kejadian perkara ataupun tempat hilangnya bajai tersebut adalah di areal parkir depan ruko Tera Food, Jalan Panjang, nomor 52, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan bahwa dari hasil pengungkapan tersebut, kami mencoba untuk mendalami modus operandi daripada tersangka atas nama M dan tersangka atas nama YR. Kedua orang ini merupakan sopir bajai dan mengetahui tempat-tempat di mana bajai-bajai ini sering mangkal. Dengan adanya pengetahuan tersebut, maka tersangka atas nama M dan tersangka atas nama YR selanjutnya melakukan aksinya pada malam hari ketika para sopir bajai sedang beristirahat dan memarkirkan bajai-bajai di pinggir jalan dalam kondisi setang tidak terkunci ataupun tidak diberikan kunci tambahan. Dalam melakukan perbuatannya, para tersangka berbagi peran, di mana tersangka M berperan sebagai perencana, kemudian penyedia alat berupa gunting, tang, maupun tombol starter. Kemudian tersangka M juga berperan menggambar maupun mengawasi situasi di seputar TKP. Sedangkan tersangka atas nama YR ini merupakan eksekutor, di mana dalam melakukan aksinya mereka juga memperhatikan ataupun mendapatkan penjelasan dari montir ataupun tukang servis bajai. Jadi sebelumnya tersangka atas nama YR ini selaku eksekutor, dia belajar terlebih dahulu bagaimana cara menservis bajai-bajai, sehingga ketika ada bajai di pinggir jalan, tersangka YR ini mampu untuk menghidupkan bajai itu sendiri. Adapun kronologis kejadian, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 10.00, tersangka atas nama ES menghubungi tersangka YR guna dicarikan mesin bajai, aki, shockbreaker, dan ban. Karena tersangka YR sering menjual belikan spare part copotan bajai, dan dengan adanya permintaan tersebut, maka pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul
20.00 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka YR menghampiri tersangka M di pangkalan Baje di depan Rusun Muara Baru, Jakarta Utara, guna merencanakan melakukan pencurian dengan sasaran bajai-bajai yang terparkir. Tersangka M yang merupakan supir bajai suka melihat bajai yang terparkir di daerah areal parkir depan ruko Terafood, Jalan Panjang nomor 52, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya, para tersangka dengan menggunakan bajainya pergi ke TKP dengan telah mempersiapkan peralatan berupa gunting, tang, maupun starter ya, tombol starter yang dipersiapkan semua di dalam bajai daripada para tersangka. Selanjutnya, para tersangka dengan menggunakan bajai dengan nopol B4008 SZB, ini bajai yang ada di depan kita ini, yang mana bajai ini juga merupakan hasil pencurian sebelumnya yang digunakan oleh tersangka M yang dikemudikan oleh tersangka M. Sedangkan tersangka YR duduk di belakang penumpang, kemudian menuju ke tempat sasaran. Sesampai di sasaran di areal parkir di depan ruko Panjang Kedoya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 bahwa tersangka M dan tersangka R, saya ulangi lagi, tersangka M menurunkan tersangka R di pinggir jalan dengan tersangka YR pada saat turun tersebut sudah membawa peralatan berupa tang, gunting maupun tombol starter bajai. Kemudian tersangka M memutarkan bajainya dan parkir di seberang jalan sambil mengawasi situasi. Sedangkan tersangka YR berjalan ke arah bajai yang terparkir, kemudian membuka pintu bajai dan masuk ke dalam bajai. Selanjutnya melakukan aksinya dengan memotong kabel kontak dengan gunting yang sudah dipersiapkan hingga kabel tersebut terputus. Selanjutnya tersangka YR menyambungkan kembali kabel yang sudah terputus agar dapat dinyalakan mesinnya ataupun melakukan restart. Setelah itu, tombol bajai yang sudah dipersiapkan dimasukkan ke dalam soket starter untuk menghidupkan mesin bajai. Setelah mesin bajai menyala, para tersangka melarikan diri dengan berjalan mengendarai bajai tersebut secara beriring-iringan ke tempat lapak jual beli besi tua yang berada di daerah Kebon Cau, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, dengan maksud untuk menjual bajai tersebut. Namun sebelum sampai di lapak jual beli besi tua tersebut,
para tersangka mencopot mesin bajai, kemudian mencopot aki, dan mencopot juga tabung gas, dan menyimpannya di dalam bajai. Selanjutnya, karena peralatan sudah dicopot, mesin sudah dicopot, maka bajai tersebut ditarik secara beriringan, jadi ditarik. Jadi bajainya ini ditarik oleh tersangka M, yang mana tersangka M mengendarai bajai bagian depan menuju ke tempat lapak penjualan. Sekira pukul 09.00 ketika para tersangka sampai di lapak penadah dan menyerahkan hasil curian berupa bodi daripada bajai kepada tersangka HS yang merupakan ataupun berperan sebagai penadah. Selanjutnya, terhadap bodi bajai tersebut dipotong-potong terlebih dahulu dengan menggunakan alat mesin las, yang selanjutnya dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat daripada bodi daripada mesin, bodi daripada bajai tersebut yang sudah dipotong-potong. Kemudian tersangka penadah atas nama HS melaporkan perbuatan tersebut kepada tersangka S guna membeli bodi bajai tersebut. Akhirnya disepakati dengan harga sebesar Rp850.000. Sedangkan untuk mesin bajai, ban yang masih bagus, shock breaker, aki dan tabung gas dijual kepada penadah yang lain atas nama tersangka ES seharga Rp900.000. Dan setelah laku terjual, maka tersangka M membagi rata keuntungan dari hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan serangkaian penindakan dan dilakukan pendalaman dan pengembangan terhadap tersangka M maupun tersangka R, didapatkan keterangan bahwa kedua tersangka tersebut sudah melakukan aksi kejahatan, yaitu mencuri bajai itu sejak Februari 2023. Dari hasil pendalaman tersebut, tim penyidik memperoleh keterangan bahwa para tersangka tersebut sudah melakukan kejahatan ataupun mencuri bajai sebanyak 18 kali di berbagai wilayah di Jakarta, dan yang terakhir dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024, di mana dari hasil keuntungan yang didapatkan sekitar ataupun dengan angka setiap kali melakukan kejahatan antara 1,7 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Dari hasil kejahatan tersebut dibagi rata oleh kedua orang tersangka tersebut dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dari hasil pengungkapan ini ada 5 orang tersangka yang sudah kami lakukan penindakan dan dilanjutkan dengan penahanan.
Adapun peran para tersangka ada dua. Yang pertama adalah berperan selaku perencana maupun eksekutor, sedangkan yang kedua adalah pelaku yang berperan sebagai penadah. Adapun pelaku yang berperan sebagai perencana maupun eksekutor, yaitu tersangka M ini merupakan perencana, dan di situ perannya sangat jelas. Selain merencanakan dan turut memberikan bantuan selama dalam proses melakukan pencurian. Kemudian tersangka YR ini berperan sebagai eksekutor ataupun yang melakukan pencurian terhadap bajai. Kemudian klaster yang kedua adalah penadah, di mana peran para 3 orang tersangka atas nama HS yang pertama, kemudian yang kedua atas nama S, dan yang ketiga ada atas nama ES. Ini adalah orang yang menerima, menyimpan, menyembunyikan, dan berusaha mendapatkan keuntungan dengan membeli barang-barang yang patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan barang-barang hasil daripada tindak pidana. Dari serangkaian proses penyelidikan maupun penyidikan yang sudah dilakukan, tim penyidik dari Subdit Jataras Polda Metro Jaya berhasil menyita barang bukti berupa yang pertama adalah rekaman video yang diambil dari CCTV. Kemudian yang kedua adalah 1 lembar STNK bajai dengan merek TVS _King Z tahun 2014, warna biru dengan nopol B4816PZB dengan atas nama Murti Jaya, alamat Jalan Karangjaya Baru L4-97 Jakarta Pusat. Kemudian 1 lembar BPKB bajai, kemudian 1 unit kendaraan roda 3 warna biru dengan nopol B4008 SZB dengan ciri-ciri khusus warna hitam di bagian depan bajai. Kemudian 1 buah gunting, 1 buah tang, 1 buah mesin bajai, 1 buah jok ataupun kursi daripada bajai, 2 buah ban bajai, 1 unit mesin las blender, 1 unit timbangan besi, dan pakaian yang digunakan oleh para pelaku. Adapun barang bukti ini ada di depan semua daripada rekan-rekan sekalian. Selanjutnya terhadap para tersangka kami jerat dengan pasal 363 KUHP khusus kepada tersangka M dan tersangka YR. Sedangkan terhadap tersangka HS, S, dan ES kami persangkakan dengan pasal 480 KUHP. Untuk ancaman hukuman pasal 363 KUHP, penjara maksimal selama-lamanya 9 tahun, sedangkan pasal 480 dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Pada kesempatan yang baik ini juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa terkait pengungkapan sindikat pencurian khusus ataupun spesialis bajai ini,
tadinya ada beberapa berita yang viral di mana salah satu korban pencurian bajai ini menyampaikan di media sosial bahwa korban adalah merupakan salah satu orang yang dicuri bajainya. Namun pada saat itu korban belum melaporkan ke polisi dengan berbagai macam alasan. Salah satunya bahwa korban masih berupaya untuk mencari. Kemudian alasan yang kedua adalah korban tidak memiliki uang untuk membuat laporan polisi. Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya apabila masyarakat ada yang menjadi korban kejahatan, silakan untuk melapor ke kantor polisi terdekat. Dalam pelaporan ini tidak ada dipungut biaya sedikit pun. Ini perlu kami sampaikan sehingga harapan kami depan jangan sampai nanti ada anggapan bahwa ketika melapor itu harus memerlukan biaya. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Besar harapan kami dengan pengungkapan ini bisa menjadi hal yang positif dalam rangka kita menciptakan situasi keamanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Direktur Reskrim atas penjelasannya. Sekarang kami persilakan rekan-rekan untuk melakukan pendalaman apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kami persilakan.